Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratil mukarramin, para sepuh, para binispuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah kita dipertemukan di rumah Allah ini dalam rangka memenuhi sebagian seruan daripada Allah Ta'ala, yakni wajibnya thalabul ilmi. Semoga yang kita lakukan Allah Ta'ala berkenan melipat gandakan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebajikan kita di yaumil mizan nanti. Dan untuk itu marilah kita bersama-sama meluruskan maksud dan kita awali majlis dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ingkang pinulya, sebagaimana telah disampaikan berulang-ulang bahwa terkait amal perbuatan yang akan dihisab pertama kali di akhirat nanti adalah salat. Berkenaan dengan ini, malam hari ini kita ingin membahas sebagian bab yang ada di salat, yakni bab sholatul jamaah, tentang sholat jamaah. Sholat jamaah tentu kita sudah paham dan sudah mengerti maksudnya. Hanya beberapa keterangan yang menerangkan bab itu, termasuk kesempurnaan sholatnya. Jika cukup waktunya akan kita bahas satu persatu. Diterangkan dalam sahih muttafaq alaih an Abdullah bin Umar, satu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Bahwa salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Selanjutnya, bisab'in wa isrina darajah, dalam Sahih Bukhari Muslim diterangkan bahwa keutamaan daripada salat jamaah itu 27 derajat. Tetapi di riwayat yang lain boten 27 derajat. An Abi Hurairah radhiyallahu an, tentang salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi khamsin wa isrina.
juz'an. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. Ini kelipatannya mencapai 25. Khamsun itu 5, isrin 20. Jadi 25 juz'an, 25 bagian. Bedanya kalau yang 27 itu keterangannya derajat, derajat itu pun tikel 17. Tapi kalau yang 25 bukan 25 derajat, 25 bagiannya. Kalau yang dibagi itu bungkusan berarti angsale pun selawe bungkus. Kalau yang dibagi itu peti nggih selawe peti. Kalau yang dibagi itu parsel nggih selawe parsel. Ini artinya mendapatkan 25 bagian. Kalau yang 27 niku derajat. Selanjutnya wa kadzalil Bukhari an Abi Sa'id, demikian pula dalam Sahih Bukhari saking Abu Sa'id, ia mengatakan bahwa yang 27 itu adalah darajah, derajat. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, hadis saking Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, laqad hamamtu an amuro, sungguh aku kepingin bihatobin fayuh tatobu, pengen menyuruh kepada seseorang mengumpulkan kayu bakar. Suma amuro, kemudian saya menyuruh bis solati, menyuruh agar seseorang solat. Fayu'dzana laha, kemudian suruh azan, suruh solat. Suma amuro rajulan fayu ammanas, kemudian aku menyuruh seseorang agar dia mengimami kepada orang banyak. Jadi Rasulullah pernah punya satu kepenginan, pengen ngumpulaken suluh. Ini bisa suluh betul. Suluh dikumpulaken barang pun ngumpul, ngengken tiang ken azan, komat ngengken tiang ken ngimami. Berarti Rasulullah mboten apa? Mboten ngimami, wong Rasulullah nyuruh orang suruh mengimami. Lah banjur Rasulullah teng pundi? Suma ukhalifu ila rijalin, kemudian saya, kata Rasulullah, niku ajeng mider-mider apa? Berkeliling ila rijalin, menuju ke orang-orang la yasyhaduna shalah, menuju kepada orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum, dan setelah ketemu orang yang tidak ikut sholat berjamaah, maka aku akan membakar rumahnya. Terus Rasul pengen sekali-kali mboten ngimami sholat, ngengken tiang sanes, jur begitu tidak terlaksana bagi orang yang di rumah, maksudnya mboten tumut jamaah, niku dibledug daleme. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Lau ya'lamu ahaduhum, jika salah satu di antara mereka mengerti annahu yajidu arkon,
dengan sholat bareng itu mereka akan mendapatkan arkon. Arkon niku al-azmu idza kana alaihi lahmun. Balung tapi sing ditempeli daging. Napa niku berarti? Nggih saged pupu. Nah, jadi kalau mereka sekali berangkat mengerti mereka mendapatkan daging dan mereka akan mendapatkan saminan aumir mata ini atau dua daging yang menempel di antara dua welikat. Welikat apa bahasa Indonesianya? Niki, iga. Iga bahasa Indonesia apa nggih? Rusuk. Nggih. Jadi bisa memperoleh daging yang nempel di balung, saminan itu berlemak atau kandel, juga memperoleh daging yang nempel antara tulang welikat. Ini yang akan diperoleh. Kalau mereka tahu itu, tentu mereka la syahidal isya. Pasti mereka akan berangkat sholat isya. Ini hadisnya tentang sholat isya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih di Bukhari dan Muslim. Dan dilanjutkan dalam lafaz Al-Imam Al-Bukhari, saking Abu Hurairah juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afqalus sholati ala munafiqina. Salat sing paling abot bagi orang-orang munafik salatul isya wa salatul subhi wa salatul fajri. Salat yang berat bagi orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Jadi, kalau kita berat melakukannya, lelek berat itu teng pundi rasane? Rasane berat teng pundi rasane niku? Nggih teng manah, teng ati. Jadi berusaha tidak berat melaksanakannya. Jadi urusan berat itu bukan berarti kadang dilakoni kadang boten. Meskipun melakukan kok aslinya itu berat, ini sebaiknya diobati. Sebab ciri-ciri munafik selain berkata dusta, dititipi, dipercaya khianat, kemudian kalau berjanji belenjani, itu pernah kita sampaikan dulu, yakni di surat An-Nisa ciri-ciri munafik yang lain adalah apabila mereka menegakkan sholat, idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka menegakkan sholat, mereka menegakkannya dengan malas. Terlebih-lebih subuh dan isya. Salajengipun masih dari Abu Hurairah, ia menyatakan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, pernah datang seseorang kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun a'ma, seorang laki-laki yang buta.
Dalam catatan kaki dijelaskan ar-rajulul a'ma huwa ibnu Ummi Maktum. Laki-laki yang buta itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum nate sowan kepada Kanjeng Nabi. Faqal kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa liqaidun yaquduni ilal masjid." Sesungguhnya saya itu tidak punya tukang nuntun yang nuntun saya ke masjid. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum itu buta. Dia menyatakan, kula mboten gadah tiang sing biasa nuntun kula teng masjid. Kemudian setelah begitu Abu Hurairah melanjutkan riwayat hadisnya. Farakhasalahu. Setelah itu Rasul memberikan kemurahan. Kalau bahasa itu dispensasi. Oh nek makaten yang jenengan ora kudu ring masjid. Tidak bisa melihat. Kemudian napa? Tidak punya orang yang biasa menuntun ke masjid. Kalau begitu farakhasalahu. Rasulullah memberikan kemurahan, dispensasi, tidak harus ke masjid karena buta. Saat lajengipun falamma walla, setelah Abdullah bin Ummi Maktum walla itu berpaling, maksudnya pun lunga kalau bahasa kita itu, pun tindak. Setelah dia pergi, da'ahu, Rasulullah itu memanggil-manggil lagi kepada Abdullah bin Ummi Maktum, dipanggil. Setelah mendekat, faqal, maka Rasul bersabda. Jadi waune karena kondisinya buta, tidak punya tukang nuntun, maka boleh tidak ke masjid berjamaah. Tapi begitu pun tindak Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu dipanggil lagi oleh Rasulullah. Rasul bertanya, hal tasma'un nida bisolah? Abdullah bin Ummi Maktum, napa panjenengan iku mireng azan ketika waktu sholat atau panggilan sholat? Faqal, maka Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Naam. Nggih, kula nggih mireng azan." Qal, maka Rasul bersabda, "Fa'ajib, maka engkau tetap wajib berangkat sholat berjamaah." Ini menjadi bagian pendapat sebagian ulama yang mewajibkan sholat berjamaah. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum itu piyantunipun boten saged ninggal, dengan catatan sing wonipun diberi kemurahan tidak harus jamaah. Begitu pun tindak diundang malih ditanglet dinapa jenengan anu sok mireng azan nang waktu salat nggih mireng, nek ngaten jenengan tetap wajib jamaah. Hanya permasalahannya sedulur sekalian, suara azan zaman Rasulullah mboten sami kali zaman seniki. Nek zaman rene ku asli, seniki palsu. Artinya palsu, nek rene asli, kekuatan tenggorokan nggih jauh telak niku nggo morot-morot. Nek seniki ngangge loud speaker. Ini yang menjadi perbincangan di para ahli fikih. Kalau dulu kan jarak azannya Bilal sampai suaranya masih kedengar kan, boter ngasih sekilo sudah nggak terdengar. Nah, sedikit paribasanya gedong lengang, mandan sepi, alun-alun azan dugi mriki krungu paribasane. Ini menjadi perdebatan, perbedaan pendapat. Jadi catatannya
Kalau masalah mendengar azannya tidak ditolak, tapi jaraknya ini yang menjadi perbedaan pendapat. Karena azan niku hanya dengan suara mboten ngangge speaker, nek seniki ngangge speaker sehingga ukuran jarak, ukuran terdengar jane niku. Dan maka sebagian sahabat pun prakteknya tidak sedikit yang tidak sholat bersama Rasulullah dan memang tidak mendengar azannya Bilal maupun azannya Abdullah bin Umi Maktum nantinya. Dan kita bahas satu persatu. Jadi sholat berjamaah itu menjadi bagian yang ditekankan sekali. Sebagian menghukumi hukumnya wajib, sebagian sunnah. Sebelum dilanjut, pilih wonten pertanyaan di tema atau di luar tema, wekdal saya persilakan. Pilih wonten monggo. Monggo. Sebelum azan. Baik. Sebelum azan, keterangan yang menerangkan suruh berdoa dulu maupun yang suruh kalau basmalah kan umum, sifatnya umum. Kalau basmalah artinya seluruh amal yang baik yang tidak diwiwiti dengan basmalah maka tertolak atau terputus. Setiap amal yang baik, kullu amalin dzibalin la yubda'u bil basmalah atau bil zikr fahuwa abtar, amalannya tertolak. Maka sebaiknya azan punya bismillah. Adapun doa khusus kami belum mendapati keterangan doa khusus menjelang azan. Begitu sementara ininya. Kalau sesudah azan ada ngaten. Tapi kalau sebelum azan berdoa, ini kami enggak mendapati keterangan. Tapi kalau basmalah tentu menjadi bagian yang harus dilakukan. Karena itu mau beramal yang baik. Setiap amal yang baik sebaiknya dengan diwiwiti dengan bismillah. Makasih sementara wis. Ada susulan pertanyaan monggo kalau ada. Belum ada. Baik, kalau belum ada kita tambahkan keterangan yang lain. Wa'an Ibni Abbas, hadis saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man sami'a nida falam ya'ti, dan dia tidak datang untuk salat berjamaah, fala salata lahu illa min uzrin, kecuali karena uzur. Jadi barang siapa yang mendengarkan an-nida, suara panggilan salat jadi azan, falam ya'ti, dan tidak mendatangi salat berjamaah, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya atau tidak sempurna salatnya. Illa min uzrin, kecuali karena uzur itu alasan yang benar. Contohnya pun uzur nopo, tidak salat berjamaah karena uzur, sakit, terus nopo, udan deres, terus apa malih, sakit, udan deres. Terus makan. Lagi makan jadi uzur. Lah kalau memang sebelum azan sudah disediakan hidangan makanan, itu makan lebih utama ketimbang sholat. Memang sholat jamaah akan ditekankan, tapi kalau memang sudah tapi jenengan ampun rutin tiap pajang maghrib disuguhi sing jaler kon mamrin pemanya. Oh ya, jadi masalah. Ini kalau keadaannya mendesak harus disuguhi dulu, mau tindakan itu duit nyekel tapi warungnya sing tutup tenggalan umpamanya, itu puasa boten tapi ngelih banget. Begitu sampai rumah maka jenengan
mempercepat menyajikan makanan. Lah, tiba-tiba azan sampai selesai makan komat jur tidak mendapatkan salat berjamaah di masjid, ini bagian yang ada uzur secara syariat. Ya, urusan mangan jadi malah ulih lebih dipentingkan. Rasul begitu pesannya, jika telah dihidangkan makanan maka prioritaskan makan dulu baru sholat. Tapi ampun gue langganan tiap waktu ajang sholat menghidangkan makanan, itu masalahnya itu aja. Terus yang lain, contoh uzur yang gampang nopo. Contoh uzur yang gampang yang lain adalah buang air. Udah kebelet banget masa kudu ikut jamaah. Ya dia bagian yang ada uzur. Kalau sholat menahan hajat itu bagian yang makruh. Prioritasnya yang lebih utama nopo? Buang air besar dulu. Sholatnya nanti. Jadi demikian, ini namanya ada uzur. Kalau sebab dihidangkan makanan boten, sakit boten, udan gede boten, terus nahan hajat buang air boten. Nah terus tidak ke masjid kan apa sebabnya? Sehat-sehat. Nah ini khawatir alamatnya adalah seperti orang munafik, berat melakukan sholat itu maksudnya. Maka kita perhatikan bersama untuk bisa waspada bersama-sama. Tapi tidak semua yang tidak jamaah kayak mulai munafik. Ya mboten kalau dia punya uzur. Nah, gitu permasalahannya. Salah jengipun wa an Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, saking Yazid bin Al-Aswad semoga Allah meridhoinya, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat tas-subhi. Dia pernah salat atau bawahnya dia salat berjamaah bersama Rasulullah salat subuh. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat subuh, idza huwa birrajulaini lam yusolliya. Pada saat itu Rasulullah tiba-tiba bertemu dengan dua orang yang tidak sholat bersama Rasulullah. Rasulullah pun rampung sholatnya, kemudian berpapasan bertemu dengan orang yang boten temut sholat berjamaah dari Kanjeng Nabi. Fada'a bihima, maka kedua orang itu diundang oleh Kanjeng Nabi, dipanggil. Faji'a bihima tar'udu faraisuhuma, maka kedua orang itu menghadap kepada Kanjeng Nabi mengkorog no bahasa Indonesia. Kita itu udah merinding, ini karena takut maksudnya, mengkeret maksudnya ini. Jadi dia datang dengan ini kasih ketakutan, datang dengan ketakutan kepada Kanjeng Nabi. Faqala lahuma, maka Rasul dawuh kepada keduanya, ma mana'aku ma antusolliya ma'ana, apa yang menghalangi jenengan boten sholat bareng bersama kami. Rasul bertanya, apa yang menghalangi Anda berdua tidak sholat berjamaah bersama dengan kami? Qala, kedua orang itu menjawab, qad shallaina fi rihalina, sungguh kami telah sholat subuh di rumah kami wahai Rasulullah. Qal, Rasulullah kemudian memberikan keterangan, fala taf'ala, lain kali jangan kamu lakukan. Idza shallaituma fi rihalikum, jika kamu sudah sholat di rumah, tsumma adraktumal imama, kemudian kamu menjumpai sholatnya imam, lam yusolli,
yang imamnya itu belum mulai sholat, fasolliya ma'ahu, maka sebaiknya kamu sholat lagi bersama imam tersebut. Fa innaha lakuma nafilah, sesungguhnya sholat kamu yang di rumah sendirian itu, jika kamu sholat lagi bersama imam di masjid, maka sholat yang di rumah menjadi sholat sunnah. Walaupun niat sholat zuhur umpamanya, di rumah sudah sholat. Begitu lewat satu masjid belum qomat, dia kemudian ada qomat, ini pesan Rasulullah sebaiknya ikut sholat lagi. Dan sholatnya kamu yang dilakukan tadi bernilai sebagai sholat sunnah. Niki jenengan nate nglampahi dereng. Di dalam sejarah nih, yang nopo dereng nate teng dalam le sholat selalu di masjid. Nek sholat teng dalam nate. Sholat di rumah pernah, lagi tapi belum pernah sholat lagi bersama imam. Nanti ada kebalikannya. Sudah sholat bersama Nabi di masjid, pulang sholat lagi. Kita insya Allah kalau sampai hadisnya. Jadi demikian menjadi bagian yang kita pahamkan bersama. Jadi kalau toh sudah sholat di rumah, kemudian menangi tempat sholat yang belum qomat, maka begitu mulai sholat hendaknya ikut sholat pesan Rasulullah. Dan sholat yang di rumah bernilai sholat wajib, sholat sunnah, bukan jadi wajib malih. Itu bukan sholat wajib dua kali maksudnya. Yang di rumah sendirian dinilai sunnah, yang bersama-sama menjalankan sholat wajib berjamaah. Fa innaha lakuma nafilah. Sudah sholat tetapi tidak ikut sholat bersama Rasul. Pesannya lain kali kalau sudah sholat pun tetap suruh sholat bersama Rasulullah. Dan diterangkan fa innaha lakuma nafilah, maka sesungguhnya sholat kamu yang di rumah itu bernilai sebagai sholat sunnah. Salah jengipun di riwayat yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis saking Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Sesungguhnya tidak lain imam itu ditetapkan untuk diikuti atau dimakmumi. Fa idza kabbara fakabbiru, jika imam bertakbir maka bertakbirlah kamu sekalian. Ini yang di beberapa masjid saya perhatikan prakteknya pun dereng sempurna. Jadi kalau imamnya Allahu Akbar, niki jenengan ampun ngangkat tangan tok. Ngangkat tangan takbir apa bukan? Ngangkat tangan takbir apa bukan ngangkat tangan itu? Namanya ngangkat tangan takbir gitu loh, Pak. Ini takbir berarti sedikit dulu takbiran. Ngangkat tangan itu bukan takbir, namanya ngangkat tangan. Raf'ul yadain itu mengangkat kedua tangan. Takbir itu Allahu Akbar. Jadi jika imamnya Allahu Akbar,
jenengan tumut Allahu Akbar. Ini mboten kudu seru. Tapi tidak diam. Singkat itu mendel mboten nyanjang napa-napa ukur ngangkat tangan tok sidakep. Mboten takbir niku. Itu kan bukan takbir mengangkat tangan itu. Maka perintahnya idza kabbaro, jika imamnya bertakbir dan imamnya otomatis ngangkat tangan otomatis. Itu maka fakabbiru, maka bertakbirlah kamu sekalian. Tapi nek salat Id niku jan refleks niku Gus sing marahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teng mriki kan jenah. Genah oleh mengikut takbir lagi niku. Apa banget yang bunga liren oleh puasa maka betul mengerti sebabnya. Tapi nek salat Id niku jan refleks pun bener. Jadi contohnya kados salat Id itu untuk contoh maksudnya. Jadi begitu imamnya Allahu Akbar, jenengan tumut Allahu Akbar. Mboten kudu seru tapi nggih tumut. Mboten mendel gitu maksudnya. Paling enggak terdengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian pula di takbir-takbir yang lain. Ini perintah jika imam bertakbir, bertakbirlah kamu sekalian. Mboten nukur nek takbiratul ihram kemawon. Saat imamnya ruku Allahu Akbar, gitu mut Allahu Akbar. Hanya nek imam sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kamu Rabbana walakal hamdu. Jenengan mboten ngendika sami Allahu liman hamidah, tapi jenengan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Itu kalau di Haramain biasanya diwakili oleh satu sebagai pengingat. Ada satu yang membacanya keras. Rabbana walakal hamd. Itu diserokakan. Yang lain tetap membaca, boten diam. Demikian nek ajeng sujud Allahu Akbar, nanti juga melafalkan Allahu Akbar. Hanya jangan terlalu cepat mengikuti imam. Nggih, ampun barengi. Khusus untuk sujud, kami kata para sahabat, boten cepet-cepet sujud kalau Kanjeng Nabi dereng nempel teng bumi. Sirahipun. Ya, ukurannya itu. Allahu Akbar sujud, berusaha kita turun ikut sujud itu setelah imamnya betul-betul sudah dalam keadaan bersujud. Selanjutnya, setelah imam menyatakan atau mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah faqulu Rabbana walakal hamdu. Idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud maka ikutlah sujud. Wala tasjudu hatta yasjuda. Jangan sampai kamu sujud sebelum imamnya sudah bersujud. Ini pesannya, la tasjudu hatta yasjuda. Jangan sampai kamu bersujud kecuali imamnya sudah sujud. Fa idza shalla qa'iman, jika imamnya salatnya sambil berdiri, fa shallu qiyaman, maka salatlah kamu sekalian sambil berdiri. Fa idza shalla qa'idan, jika imamnya salat sambil duduk, fa shallu qu'udan ajmain, maka salatlah kamu sekalian dengan duduk semuanya. Jadi meskipun jenengan sehat, kalau imamnya uzur tidak mampu berdiri, mungkin karena sakit, mungkin lemune seporete, abote 2,5 kintal umpamanya, menyat bangel, ya jenengan ikut sambil duduk. Ya mending diganti yang lain imamnya. Lah kalau dia yang paling hafal Quran, ya dia yang jadi imam. Kan makanya kita lanjutkan dengan kesempatan mendatang kriteria imam dari beberapa hadis. Maka itu menjadi bagian yang diperhatikan untuk sempurnanya sholat. Sebab yang pertama kali dihisab di akhirat adalah bab sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah.
Fa in saluhat, jika baik salatnya, saluha amaluhu kulluh, maka amal yang lainnya akan dinilai baik. Jadi yang dinilai bukan zakat, infak, haji, umroh, dan yang lain-lainnya. Yang pertama dibiji dinilai adalah sholat kita bersama. Maka yang merasa masih ada kekurangannya di tata laksana sholat, disempurnakan. Mumpung masih ada peluang. Paling boten niku bab takbir, usahakan begitu Allahu Akbar, jenengan boten hanya mengangkat kedua tangan tapi tumut melapatkan Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar malih nggih tumut Allahu Akbar malih. Mboten kudu seru, mboten kudu panjang, tapi ada lafaz takbir diucapkan oleh jamaah. Contohnya pun napa? Niku kados salat Id lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kalau ada pertanyaan tambahan dari jamaah monggo bila wonten. Wonten pertanyaan ibu-ibu mboten? Monggo silakan. Waalaikumsalam. Baik. Nggih. Terus pertanyaannya pun keberapa pertanyaannya pun? Nggih. Nggih. Nggih, baik. Sebenarnya tentang takbir itu, bahkan takbiratul ihram itu dalam sholat berjamaah, terutama yang masbuk, itu boleh tidak takbiratul ihram dulu. Begitu masbuk, dia sedang ruku, umpamanya atau sedang sujud, Rasul pesannya tidak suruh takbiratul ihram dulu. Kalau kamu datang, saya sedang sujud, maka ikutlah sujud. Tapi jangan dihitung rakaatnya, kan ngaten. Ini pertama pahala sih Allah Taala adil. Nggih, tapi nggih maksudnya mboten kedah takbiratul ihram riyin maksudnya itu bab itu. Kalau memang telatnya kondisinya sedang sudah mboten berdiri. Tapi kalau sedang masih berdiri, maka mungkin dilakukan niat dan membaca takbir. Meskipun sudah telat. Toh imamnya belum ruku umpamanya ngaten.
Nggih semuanya nggih, bahkan bukan hanya lagi sholatnya, empun komat pun boleh mangkat itu mboten angsal melayu, mboten angsal harus tetap ampun ngos-ngosan, ampun cepet-cepet, santai mawon nih. Sauliyeh nih, ini maksudnya. Jadi kita tidak boleh karena mau jamaah, buru men sempurna sholatnya bareng imam, bun komat melayu ngetepet banyak itu mboten angsal terus. Itu maknanya kan di hati bukan digerakkan. Gitu, hatinya memang sudah tenang, maka tidak boleh lari. Nih, intinya tidak boleh cepat-cepat, tidak boleh terburu-buru lah oleh datang ke tempat sholat. Mengatakan ininya. Jadi yang penting kalau tidak dalam keadaan ruku, sujud maupun yang lain, silakan niat dulu kemudian takbiratul ihram. Tapi kalau dalam keadaan sujud atau duduk di atas dua sujud, dia langsung ikut saja. Otomatis sudah niat sholat bermakmum kan ngaten. Tapi langsung mengikuti mboten takbiratul ihram rin nembe sujud ngaten maksudipun. Insyaallah makaten. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Azan nggih pripun? Adane mandan ya selama ini saya tidak mendapati keterangan ada doa yang cespleng men sami sregep teng masjid. Jadi kalau secara doa tidak didapati. Maka yang dipompa itu adalah rasa apa namanya? Rasa perlunya menjalankan syariat. Kalau itu dimiliki oleh setiap mukmin, maka rasa memperoleh dan niku kalau dipanggil oleh bupati ngenjang niki pun siap-siap klambi dinggo sing ngendi ya, sepatune sing ngendi, arep melu bis endi apa arep nyartrep itu kan pun dipikir. Tapi nek dipanggil teng Gusti Allah niku jenis niku genah kathah. Sekleheme niku. Maka yang dipompa itu adalah oleh kita bersama adalah kesadaran bahwa sholat itu lebih baik bukan hanya dari tidur saja, dari segalanya. Itu yang disadarkan oleh kita bersama itu. Maka Rasul pesannya hanya keterangan saja bahwa jadikan sholatmu itu seakan-akan sholat yang terakhir. Kalau masa umurnya masih dawa, dunyane tesih akeh, sehat gampang kok, yaitu anu nyapiraken, nyepelekaken sholat akhirnya. Tapi kalau begitu ada azan itu kerenteknya ini sholat saya yang terakhir, tentu akan beda segalanya, baik niatnya, baik perbuatannya maupun banyak halnya. Jadi caranya sadarkan kepada kita bersama seakan-akan ini sholat yang terakhir. Sekaligus memompa khusyuknya dalam sholat, sekaligus tidak menyia-nyiakan panggilan azan itu sendiri. Kalau doa dereng nate menangi kula. Nggih ngaten sementara wis. Monggo. Nggih. Nggih, baik. Di bab salat yang rata-rata di seputar kita mboten teng mriki kemawon kemungkinannya asar dan zuhur mboten pati payu. Mungkin subuh mboten payu banget ya, Mbok. Nggih.
Ini kena asar kali zuhur alasannya nopo? Sibuk. Mungkin subuh dereng sibuk ya mboten mangkat jane pada mawon niku. Ini kan berarti memang urusannya bukan kesibukan. Yang perlu didandani hatinya kita itu. Lah nek zuhur asar genah kagok ngerampungaken Daud umpama, ngerampungaken gebyok, ngerampungaken garis umpamanya. Sekali dua kali seminggu dua minggu rampung. Lah nek subuh arang mangkat sibuk nopo niku? Nah, itu kan anu masalah ini. Jadi memang tidak sibuk pun digawe mboten mangkat gitu. Maka sebetulnya hati yang perlu diperbaiki. Kemudian spesial subuh ditambah oleh Bilal, as-sholatu khairu minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Itu anu peringatan, memberitahu. Maka dengan demikian di keterangan yang didapati di Bulughul Maram, sarahnya itu menyatakan kalau yang tidak berangkat sholat berjamaah itu tetap mendapatkan bagian dosa tidak berjamaah. Memang hukumnya tidak wajib, tapi nek sing mboten mangkat berjamaah itu mendapatkan dosa tidak berjamaah itu. Ini sarah teng sahih Bulughul Maram. Maka hukumnya tidak wajib, tapi nek mboten mangkat kesifatan dosa. Ini untuk unik untuk salat berjamaah ini. Dan sebagian kados wau Abdullah bin Umi Maktum mireng adzan mboten mireng wajib. Nah, ini menjadi patokan yang memegang wajibnya berjamaah. Nek umpama mboten ngangge sing wajib, nggih ampun keseringan udah bolos lah paling mboten itu. Ini bab salat berjamaahnya. Tapi nek kalau mangsan Daud, mangsan leleran, mangsan majul, mangsan itu dan memang mangsan marah kena memungkinkan oleh dugi telat majul kagok seprapat kotak maning. Walaupun azannya rampungaken sing seprapat kotak brok gitu. Asal pun kepedinan ya. Maka dan sementara nggih. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah? Oh nggih. 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 Baik. Otomatis terhitung sholat jamaah karena ikut tasyahud akhir, hanya pahalanya tidak sama dengan yang full dari awal. Bagaimana kalau tidak takbiratul ihram dulu? Kan sholat takbiratul ihram dulu. Yaitu bedanya sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian, nambahul maghdubi alaihim langsung ruku, kita itu sah mboten sholat ini. Lah sementara kalau berjamaah nambah ghairil maghdubi imam Allahu Akbar, ini kita tidak harus dirampungkan, apalagi kita masih dipanjang. Ini perbedaannya tata laksananya ngaten. Ini tetap terhitung sholat berjamaah meskipun hanya mendapatkan duduk tasahud, walaupun bukan rampung tasahud bahkan. Begitu ikut tasahud, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut, assalamualaikum. Nggih.
Ya sudah suruh Nabi kalau imam dalam keadaan apapun, maka ikutilah kondisi imam. Pesannya begitu Rasul, nanti kita lanjutkan hadisnya. Dalam keadaan apapun ikutilah kondisi imam. Kalau kamu telat, ngaten maksudnya. Maka tidak disyaratkan harus takbiratul ihram rumiyin. Betul yang sempurna dari awal. Ya berarti tanpa takbiratul ihram ya nanti yang tetap dulu kan sudah imamnya tadi. Nggih, begitu ininya. Nah, kalau yang maksa takbiratul ihram dulu, ya mau cari keterangannya kan ngaten maksudnya. Kan tata laksananya Rasul berpesan, kalau kamu telat menghadiri sholat, maka ikutilah kondisi imam dalam keadaan seperti apapun. Sekeruku ketemu ruku langsung, sujud ketemu sujud, tasahud langsung ikut tasahud berkata. Dan dinilai berjamaah tinggal nambah jumlah rakaat yang tertinggal. Termasuk Jumatan. Nggih. Nggih kan takbiratul ihram. Nggih kan bangkit Allahu Akbar, Mbok. Nggih. Posisinya nggih. Nggih. Ya niatnya tidak takbiratul ihram, tetap niatnya merampungkan rakaat yang tertinggal, bukan niat takbiratul ihram meskipun lafadznya bertakbir gitu. Wong udah mulai sholat, bukan mau sholat. Tetap Allahu Akbar. Adapun itu rakaat pertama diangkat. Ini menjadi bagian yang beda pendapat. Sebagian tidak harus diangkat karena melanjutkan. Kecuali tasahud awal itu tetap mengangkat. Hanya bedanya, ini barangkali ada yang telatnya temenanan di Jumat. Niki kalau imam sudah tasahud akhir, niki orang datang, kan ikut tasahud akhir, sholat Jumat. Niku aja ngimbuhi pinten rakaat. Niatnya sholat nopo niku? Niatnya sholat Jumat. Nggih, tapi terlambatnya nemen niku, mun tasahud akhir. Niku mungkin ngadeg niku badhe pinten rakaat lho ngimbuhi. Kan? Nek Jumat kali, tapi karena dia luput tidak dapat semua, berarti tidak dapat Jumat. Terus harus nambahnya 4. Satu, berarti tidak dapat. Tempatnya 1, terlambatnya 1. Ikut rawat kedua. Dia nanti imam salam dia nambah 1. Tapi yang luput betul serakaat pun ikutnya. Datang pun tasahud mamanya nggih niku muntahiyat, gitu mutahiyat, tapi nanti nambahnya 4 karena dia luput tidak Jumatan, maka salatnya kembali ke kewajiban awal salat zuhur, maka rakaatnya 4. Lah itu kan sudah mulai Jumatannya. Kalau bab seperti itu nanti yang salat sunnah aja kita boleh makmum ke dia. Kita salat wajib itu barang jangan dipersulit. Ada orang salat sunnah, kita belum sholat wajib umpamanya. Maghrib udah bubar, ada yang lagi ba'diyah maghrib. Kita sah makmum ke dia, niatnya tidak sama. Yang satu niat ba'diyah, yang satu niat sholat maghrib. Kita lanjutkan nanti keterangan berikutnya insyaallah. Maka zaman tawis. Ada susulan pagi, monggo. Monggo. Nggih benar, untuk sholat Jumat itu seperti mendapatkan pahala berkurban unta pertama. Seperti mendapatkan pahala kurban unta. Ini benar, hadisnya sahih itu. Terus mundur ada yang mendapatkan telur kan gitu Rasulullah.
Nggih, paling itu telur. Itu kalau sudah mulai khutbah ditutup bukunya oleh malaikat. Enggak kecatat, tapi tetap ikut pahalanya ada. Allah kan tidak zalim. Ini berbeda pahalanya. Mengatakan. Ya, silakan monggo. Sebelum salam, nggih, pertanyaannya apa? Nggih, sujud sahwi itu ada dua cara. Cara yang pertama dilakukan sebelum salam. Nah, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, sebagai doa atas itu rampung Bambang nggih. Kan berarti salam mestinya. Ini kalau kesalahannya bukan kurang rakaatnya, ini dia sujud Allahu Akbar. Seperti sujudnya sholat atau lebih lama Rasulullah itu. Adapun bacaannya tidak ada keterangan. Jadi bukan yang tertulis di buku-buku tuntunan sholat. Napa doanya? Subhana ma la yanamu wala yashu, itu bukan doa sujud sahwi. Tujuannya baik pun tetap jangan dipakai. Keterangan yang sahih di hadis itu Rasul sujud seperti sujudnya sholat. Kalau mau pakai, ya doa, kalau doa sujud saja, kan sujudnya sholat. Dua, nggih. Jadi begitu rampung, Allahu Akbar sujud, bangkit lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi komandonya pakai takbir itu. Itu kalau bukan di bab kurang. Rasul pernah sholat asar, baru 2 rakaat salam. Sahabat gemerendeng. Ada yang sambil keluar, termasuk Umar bin Khattab. Ada orang yang digelari Dzul-Yadain. Dia mengatakan, wahai Rasul, jenengan niku kesupen napa dikosor salate? Saya tidak lupa dan saya tidak mengkosor salat. Rasul bertanya kepada yang lainnya, apa Anda seperti Dzul-Yadain? Ada menganggap Rasul salatnya baru 2, semua menjawab nggih. Setelah bercakap-cakap, Rasul menambah kekurangannya yang 2. Kemudian apa? Setelah selesai salam, baru sujud sahwi. Ini bedanya gitu. Kalau lupa mboten tahiyat umpamanya nggih, itu sujud sahwinya sebelum salam. Itu bab rakaat kurang, itu diimbui nantinya, itu pun salam ngimbui itu sujud sahwinya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Allahu Akbar sujud, bangkit Allahu Akbar. Allahu Akbar sujud, terus bangkit malih Allahu Akbar. Pun di baca lain setelah itu salam lagi. Tapi yang lebih kuat yang boten salam malih. Hanya takbir 2 kali sujud mawon. Begitu sementara wis. Oke, ada yang lain? Cekap. Oke, kalau pandang sekap, semoga monggo. Imam nggih. Nggih wonten. Nggih. Nggih, insyaallah untuk pertemuan mendatang kita akan bahas itu tambahannya mengenai imam kalau sudah selesai sholat ini menghadap ke jamaah. Kadang Rasul menghadapnya lempeng, betul lempeng ke jamaahnya. Kadang Rasul
mandan megos keng kiwe. Jadi agak miring ini ke kiri. Kadang Rasul menghadapnya ke jamaah agak miring ke kanan. Jadi kadang lurus, kadang menceng teng kanan, kadang menceng teng kiwe kiri posisinya, ngaten. Nggih monggo. Baik. Nggih. Baik. Yang sahih kalau saat tasyahud awal maupun akhir ataupun hanya satu tasyahudnya, witir umpama. Jadi saat tasyahud pandangan mata Rasulullah itu mengarah ke telunjuk jarinya, bukan ke tempat sujud. Mengatakan ini. Jadi arah pandangan matanya ke jari telunjuk, bukan ke tempat sujud. Kalau lagi berdiri nggih pandangannya ke tempat sujud. Tapi kalau sedang tasyahud pandangan mata ke jari telunjuk. Makaten ini. Nggih monggo. Nggih. Nggih. Leres. Baik. Riwayatnya sahih, afdolus sholatin nisa fil bait. Seafdol-afdolnya sholat wanita di rumahnya. Dan kalau sholat di rumahnya yang paling utama di kamarnya. Terus yang paling utama lagi di tempat penyimpanannya. Apa emas, apa perak, apa dinar, apa dirham, tempat yang paling ini. Nah, namun demikian Rasul tidak melarang, bahkan memberitahu kepada para sahabat kalau para wanitamu izin ke masjid jangan dilarang. Terus sebagian istri Rasulullah dan sahabiah lebih memilih berjamaah di rumah. Jadi kalau memang perempuan semua, wanita boleh mengimami. Kalau judul umum kan wanita haram mengimami. Tapi kalau memang perempuan semua bisa menjadi imam. Makatan sementara di sini prakteknya. Nah, kita lengkapkan pembahasannya. Pak Faizal di pertemuan mendatang masih seputar sholat. Kita tutup untuk malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita, kesalahan para leluhur kita, kesalahan orang tua kita, handai tolan kita, anak cucu kita yang telah sumara di alam kelanggengan dengan membawa keimanan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anna walahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizq, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghisu. Allahumma sallimna wa sallim auladana min jami'il afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.